Yesus. Bagaimana orang menuduh Bang Edis TV, katanya Bang Edis TV suruh membuang Tritunggal. Bang Edis TV tidak pernah mengatakan suruh membuang Tritunggal, saudaraku. Saya sudah mencatat ya, dan ada beberapa komentar saya melihat di YouTube Injil Habaget, itu sama persis dengan apa yang saya komentari. Saya sudah mencatat juga, dan saya sudah mengulas juga, dan nanti saya akan mengulas secara khusus. Bang Edis TV tidak pernah mengatakan bahwa Tritunggal itu buang ke sampah. Perhatikan kalimatnya. Ketika Bang Edis TV diskusi dengan Brother Elia Miron, perhatikan kalimat Bang Edis TV. Seandainya, kata Bang Edis TV, dia tidak mengatakan, oh buang saja Tritunggal ke tong sampah. Tidak pernah mengatakan begitu. Tidak pernah. Seandainya, kata Bang Edis TV. Apa Bapak Ibu kata Bang Edis TV? Seandainya. Ya, saya akan ulangi. Seandainya, begini Bapak Ibu ya. Edis bukan menyuruh buang amanat agung Tuhan Yesus. Edis, kalau dicermati, maksud Edis, seandainya kata Tritunggal itu dibuang ke tong sampah, apakah berpengaruh hal masuk surga atau neraka? Ini yang dikatakan oleh Bang Edis TV. Bro Elia Miron, Bapak Ibu, tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Bro Edis TV dalam hal ini. Tidak berani dia jawab, apakah masuk neraka atau masuk surga. Bro Elia Miron dengan begitu bijak mengatakan, itu adalah haknya Tuhan. Penghakiman itu haknya Tuhan. Artinya Bapak Ibu, pemahaman seseorang itu beda-beda. Ya, pemahaman seseorang itu beda-beda, dan kita harus melihat kalimat per kalimat yang disampaikan oleh Bro Edis TV. Ini kan pertanyaan dalam ranah diskusi. Seandainya kata Tritunggal itu dibuang ke tong sampah, apakah berpengaruh hal masuk surga atau neraka? Elia Miron tidak menjawab apakah orang itu masuk surga atau neraka. Itu haknya Tuhan, kata Elia Miron ya. Edis bukan nyuruh membuang amanat agung Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buktinya Bapak Ibu, Edis sering mengatakan bahwa Yesus adalah firman Bapa di surga yang menjadi manusia. Ini kan Edis sudah bicara Tritunggal, saudaraku. Dan Edis sering mengatakan, jikalau ada yang mau dibaptis, silahkan datang ke gereja-gereja apapun denominasinya, asalkan pengajaran sehat. Nah, saudaraku, Edis sudah tahu bahwa setiap gereja yang baptis pasti melakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Edis TV tidak pernah mengatakan, carilah saksi Yehova supaya kamu dibaptis. Enggak, cari gereja setempat. Dan gereja yang ajarannya sehat, Bapak Ibu. Makanya ketika kita melihat sesuatu, jangan dengan pola pandang dan pola pikir, dengan kacamata sakit hati, dengan kacamata iri hati, Bapak Ibu. Pandanglah secara utuh bagaimana diskusinya. Dan kita tahu, diskusi Edis TV itu kepada orang awam, kepada mereka yang belum mengenal Kristen, kepada mereka yang belum mengenal Injil. Makanya ada juga Alkitab berkata, jawablah mereka dengan kebodohan mereka. Jawab orang bodoh dengan kebodohan mereka. Jangan kita menghakimi, Bapak Ibu. Orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, kita langsung bicara tentang Tritunggal, tentang fundamental yang harus dipelajari. Itu mental, saudaraku. Ya, kapan juga diajarkan itu? Setelah mereka masuk Kristen, setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, barulah diajarkan seperti apa yang disampaikan oleh Bro Elia Miron, seperti apa yang disampaikan oleh Bro Yosef, dan seperti apa yang disampaikan oleh Bro RK. Ya, ini saudaraku. Setelah mereka masuk Kristen, ada tahapan-tahapannya bagi apa yang harus kita ajarkan. Seperti saya, di saat saya awal masuk Kristen, saya tidak tahu Tritunggal. Yang saya tahu adalah Yesus jalan menuju ke surga. Hanya itu yang saya tahu, stop. Lalu saya cari tahu sendiri, siapa itu Yesus, kenapa dia mati di atas kayu salib. Man huwa Yeshua, siapa itu Yesus Kristus. Lalu ada pendeta yang mengajarkan saya, mendidik saya, yang mementori saya. Baru setelah saya dibaptis, saya diajarkan. Saya dimentori benar-benar, secara khusus. Baru setelah itu saya memahami tentang Tritunggal. Ketika masuk ke dalam pengajaran. Tapi awalnya saya diceritakan tentang Yesus, tidak ada satupun saya melihat orang Kristen menceritakan tentang Tritunggal. Saya belum melihat ada penginjil yang menceritakan tentang Tritunggal ketika mereka melakukan penginjilan pertama sekali. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu, jangan kita memandang seseorang itu dengan kacamata iri hati, dengan kacamata sakit hati, tapi pandanglah dengan kacamata netral. Saya dulu juga pernah ya membantah tentang Edis TV. Tapi setelah saya melihat keseluruhan videonya, saya lihat diskusi dia, bahkan pernah beberapa kali saya upload di channel saya, Bapak Ibu. Saya paham Edis TV bicara dengan orang yang belum sama sekali percaya kepada Yesus dan bukan polemikus. Tetapi saya juga ingatkan hari-hari ini, ketika Edis TV bicara dengan para polemikus, contohnya Wifi, contohnya Yusuf PI yang suka berpolemik, itu harus hati-hati mengeluarkan statement. Apalagi para apologet sekarang
seolah-olah benar-benar mencari kesalahan Edis TV. Digoreng berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan.